Kalau iya. kekerasan tuh berarti jelek. Agama yang benar tuh agama yang anti, ada kata anti lagi, kekerasan. Itu nggak mungkin. Khilafah tuh bukan ideologi, khilafah tuh sistem bernegara. bernegara. Kok dibilang ideologi? Jadi khilafah, jadi gini, kalau khilafah ideologi, khilafahisme. Wih, khilafahisme. Bikin kaos kali, keren. Ada jembatan penyeberangan, terus trotoar tengahnya dipagar. Lalu ada yang ngebolongin dikit. Orang lebih malas naik, nyebrangnya lewat situ. Salah kan? Salah. Tapi karena semua orang melakukan itu, akhirnya apa? Yang naik jembatan dikit, kebanyakan yang mana? Sila ada biasa lu nih. Iya dong. Sila dong. Nah, Sila aja. Terbang nih lama-lama. Akhirnya begitu nemuin ayat yang kekerasan, dibetot ke sana kemari. Jadi jihad itu justru bukan motivasi utamanya itu Kekerasan. bikin sop jari. Kita tahu sop jari. Bunuhin orang jarinya diiris, itu bikin sop. Nah, bukan. Kemenangan yang paling besar dan kemenangan sempurna kata Sun Tzu adalah ketika musuhmu enggan berperang dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pat Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Parararara, parararara. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak? Kosong amat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah Bekhair. bekhair pokoknya. Bekhair, Kita kayak ngomong Arab. Arab nyonit kalau mau bekhair nanti bekhair nih. Oh my god. Lu dari mana? Regut. Tadi saat ini ngobrol sama Ustaz Abe. Dia tadi cerita gimana tadi yang sore-sore ente? Enggak, itu Sama masalah istri? series drakor lah. Oh iya benar. Cerita tentang kekerasan. Nah, kekerasan ini kan perlu ya, Sat ya? Apa perlu? Perlu nggak, Bang? Tadi dulu tanya ini kekerasan ini kan tadi mungkin salah satunya kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi itu yang terjadi di tengah-tengah Kekerasan. Karena kalau ngomongin keras tuh bisa kemana-mana ya. Iya, Apa yang keras. Iya bisa kemana-mana. Betul nggak? nih. Cuman dari looknya Bener ini ya. kekerasan versi beliau agak lain biasanya ya. Dia ketawa. Jangan baca track record ya. Kan keras itu kan bahasa Inggrisnya apa? Hard. Hard, dia beda. Apa tuh? Radical. Itu bukan keras, itu akar. Wah, radikal itu akar. Akar. Kalau keras tuh violence. Violence. Itu bukannya kejam. Nah, Eh, terserah deh. Terus kita mau bahas kamus nih sekarang. Apa kita bacain kamus aja enggak, gimana? itu terkait masalah kekerasan tuh sebenarnya kan di tengah masyarakat juga banyak Sat, ya. Bukan semata-mata di keluarga doang gitu. Kayak misalnya Kok tiba-tiba contoh ke keluarga nih? Nggak, KDRT kan salah satu Kita mau konsul penyakit nih. masyarakat yang hari ini kita Ya, iya, lihat. tiba-tiba bahas soal KDRT, soal kekerasan. Tapi Raisa kan cerai bukan karena KDRT kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Iya, kirain gitu. Aku kan. belum siap, Bang. Belum siap ini. Ente Hamis Daud. Nggak, di- Oke, gimana Nah, gimana? Di rumah tangga misalnya ada KDRT dan di kehidupan sosial juga ada, bahkan dari kalau mau kita larikan ke urusan bernegara, kekerasan yang terukur kan ada, kita lakukan tindakan kekerasan terukur terhadap katakanlah tersangka atau api gitu. Tapi kan kalau ada polisi juga, bilangnya bukan kekerasan, tindakan tegas terukur. tindakan terukur. Oke. Kalau yang di Sudan? Wah, ini itu tindakan kekerasan atau apa itu ya? Serem loh. Sudah yang baru-baru rame ini ya tentang pembantaian yang terjadi di kota Al-Fasr ya. Ya itu jelas kekerasan itu. Soalnya pelakunya juga takbir. Pelakunya takbir juga ya dia. Gitu. Dia ngilangin nyawa orang, dia matahin tulang, dia ngelindes Nah itu juga. kekerasan tuh. Nah itu kan kita kalau membahas persoalan ini kan kadang juga ada sebagian orang yang kemudian karena saking lelah melihat banyaknya berita fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, kemudian dia bilang begini, makanya agama itu mengajarkan kedamaian. Agama itu tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Jangan nama dia deh, dia Islamnya keras gitu. Iya. Apa asumsi itu 100% benar atau bisa terbantah? Sat? Ini kan kita perlu dudukan dulu persoalannya ya. Boleh. Ya kan? Nih kok ngomongnya jadi formal gini ya? Ya jangan Nggak gitu enak ya. amat. Yaelah. Kayak mau Biar ceramah. Ya. ditontonin sih. Belum ada kopinya, Bang. Belum ada kopi, biasain gelas dong, kok isinya kagak, geser lah. Jadi kita harus lihat juga kekerasan ini apa nih yang kita maksud. Tadi kan ada kekerasan dalam ruang lingkup yang Skupnya lebih kecil ya, mungkin ya, soal KDRT keluarga tadi. Maka kemudian kekerasan ya atau tindakan yang merugikan orang lain secara fisik. Nah, coba kita harus terjemahkan dulu nih kekerasan itu apa gitu. Nah, cuman
kalau kemudian diasosiasikan bahwa dunia yang baik itu adalah dunia tanpa kekerasan, setuju nggak kita tuh? Coba dipikir-pikir. Enggak sih kalau Anies. Kalau yang tanpa kekerasan itu surga. Karena sulit juga saat kehidupan di dunia tanpa kekerasan. Kenapa Karena ada kekerasan yang memang kekerasan yang akan menghasilkan hikmah sebuah kebaikan setelahnya. Gitu. Contoh. Kalau kita bicara, kita boleh saya mengutip sebuah ayat. Ih, Enggak. Aneh cuma mau nyontoh aja yang gini. Kalau misalnya kan dalam Islam itu kan ada hukum Islam Sat ya. Otomatis setiap syariat yang Allah tetapkan di sebuah kehidupan manusia udah pasti benar tuh. Baik pasti gitu. Kata siapa? Kata Kan ada saya yang ngomongnya tadi benar. begitu kan? Ada yang Oh, iya, ngomongnya begitu. iya. Ada Kata yang siapa? iya, kata siapa? Emang Islam masih Contoh begini. Kita contoh aja di negara kita nih, korupsi. Orang korupsi itu kayak kemarin 237 triliun, kurang lebih. Itu cuma dihukum 6 tahun. terus Kalau untuk kalau kita hukumi dengan hukum Islam, otomatis itu akan ada eksekusi potong tangan yang itu akan membuat jerah si pelaku koruptor yang lain untuk korupsi. Besok ngeri juga gue dipotong tangan kalau nyolong kan bahasa Tadi dia jawab gitu, nggak potong aja, bentar gue operasi plastik, gue sambung tangan gue. ya habis itu kakinya dipotong saat sambung lagi. Ya tapi kayaknya orang ngap juga saat berat juga biarin dipotong kan kagak dibius tuh potongannya. Tapi Tapi kan salah satunya itu sih yang aneh pikirin. Sat. Pertanyaannya adalah dunia tanpa kekerasan tuh mungkin apa enggak? Kan itu Nggak pertanyaannya. mungkin sih Sat. Why? Hampir nggak Kan itu pertanyaan. Kenapa nggak mungkin? Berarti di dunia pasti ada kekerasan. Ini kita nggak usah bicara fakta sejarah atau perjalanan hidup peradaban manusia sampai sekarang. Karena kalau kita bicara itu faktanya memang Pasti. kekerasan tuh ada kan gitu. Dari zaman anaknya Nabi Tapi- Adam udah tercipta itu. Iya. Artinya mungkin nggak kita hidup tanpa kekerasan atau peradaban ini terus berjalan tanpa kekerasan? Agak nggak mungkin semuanya. Nah, nggak mungkinnya itu kenapa? Nah itu yang perlu kita jawab Iya, sebenarnya. Kalau Artinya- kalau kehidupan dunianya nggak mungkin. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, kita bisa meninggalkan kekerasan. Artinya ada barrier begitu. Jawabannya sederhana. Gimana Coba tuh, Ustaz? kita jawab pakai logika yang gampang aja. Itu mikirnya nggak usah kejauhan. Contoh, kita mau makan hewan, Iya. disembelih dulu nggak? Wah iya kalau nggak makan daging vegan dong ya. Iya, Berarti misalnya- sembelih dulu. Sembelih dulu ya. Sembelih Hewan-hewan, kita bicara hewan darat deh. Kalau ikan sih kan capek, motong ini banyak. Iya. Sekali jaring. Kambing deh, kita potong. Itu masuk kategori kekerasan atau bukan? Iya. Kalau definisi bahasanya iya, karena menyakiti. Nih. Menyakiti badannya. That's Leher the bagian point, dari bro. Wih, tubuhnya. that's the point. Ini dia. Betul. Jadi kalau maknanya kekerasan itu adalah sesuatu yang menumpahkan darah, menyakitkan dan lain sebagainya, maka dalam batas tertentu itu memang dibutuhkan dalam sebuah peradaban. Ini pasti ada yang nyeletuk nih ntar. Ya, orang ngomongin kekerasan tapi kok ngomongin ke hewan? Lu ntar dulu, kita kan definisikan kekerasan secara umum dulu. Iya betul. Ya kan, walaupun tadi ente kasihnya KDRT. Jadi kalau nggak pakai kekerasan ente nggak makan, bos. Ya kan, makan daun mulu. Ya kan, nggak makan daging. Makan daging harus ada kekerasan. Lah, Ikan motong- aja ditarik tuh pakai kekerasan. Lah motong buah juga pakai Kayak pisau tapi tidak menumpahkan darah karena tumbuhan tidak berdarah. menumbuhkan getah. Iya, menumpahkan Oke, getah. itu iya. contoh. Nah, sekarang kita bicara tentu konteksnya bukan itu. Misalkan kekerasan yang dimaksud di sini adalah violence atau apa ya? Kekerasan yang terjadi sesama manusia, merugikan orang, ya kan? Misalnya membunuh, menyiksa atau apa gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya tadi udah terjawab. Kalau hidup ini nggak ada kekerasan tuh nggak mungkin. Karena ada kekerasan dalam batas tertentu seperti kepada hewan. Nah, kepada manusia tanpa ada kekerasan itu akan mungkin atau tidak gitu. Hidup nih, manusia semua seluruh dunia tanpa ada kekerasan itu mungkin atau tidak. Sebenarnya mungkin aja. Mungkin aja kan orang hidup damai, nggak ada peperangan. Ada nanti di kalau tetapi ini fakta sejarah sih. Nubuah bahwa di akhir zaman akan zamannya Imam Mahdi itu damai Iya, semuanya. artinya Adil. mungkin aja. Tapi ya ada tapinya. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an sudah menjadi tabiat Dari manusia. dari manusia. Tabiat itu apa ya? Biar gampang paham ini. Settingan pabriknya udah begitu. Oke. Settingan pabriknya udah begitu. Ya kita tahu misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, 31 ya dan seterusnya yang bercerita tentang penciptaan Nabi Adam kan malaikat sempat bertanya. Iya kan? Ini Qalu gimana? ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, intinya ini kenapa nih diciptakan makhluk ini? Padahal nanti dia bakal Merusak dan menumpahkan darah. Artinya malaikat udah tahu nih settingan pabrik makhluk bernama manusia yang akan diciptakan ini settingan pabriknya
ada potensi Ada merusak, potensi. ada potensi menumpahkan Darah. darah. Gitu kan? Mm. Tapi kan dijawabnya simple sama yang maha kuasa dan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kalian Apa yang kamu nggak tahu. Terus begitu, oh kelar, nggak ada argumentasi di situ. Oh bukan nggak ada argumentasi, ada argumentasi di situ. Kita lanjutkan. Maka ketika manusia hidup di dunia itu udah pasti ada konflik. pasti dong. Kenapa? Untuk mempertahankan eksistensi satu entitas, maka dia mau tidak mau harus menghadapi resiko konflik dengan pihak lain. Kita ambil contoh sederhana. Ini kan kalau dunia ini terlalu luas, ya. Contoh kecil dah. Bumi luas. Kita hidup di satu kebun. Mm-mm. Di situ ada source, ada hewan, beberapa hewan, Iya. ada rusa, sebutlah di situ, ada kambing misalnya, lalu ada pohonan, ada lahan. Oke, awalnya kita hidup berdua, ya kan? Dua keluarga deh. Mm-mm. Saya berdua keluarga, dia sama istrinya berempat doang, aman, Masih cukup sumber dayanya. cukup sumber daya, betul nggak? Iya. Begitu beranak pinak, udah mulai main kapling-kaplingan, ini tanah saya. Oh iya, Karena dia benar. memikirkan besok. Masa depan Karena dia keturunan. memikirkan besok. Orang tuanya mah rukun, bawah-bawahnya belum tentu. Jangan nanti kita bilang begini, oh dunia ini kalau manusia rata menempati semua lahan di dunia ini, cukup kok gitu. Faktanya manusia nggak mau menempati semua tempat di dunia ini. Karena ada tempat-tempat yang susah, terlalu panas. terlalu dingin. dingin. Akhirnya kan Ya, manusia terlalu mencari kering. tempat-tempat yang memang memungkinkan dia hidup. Iya, Dia beranak pinak, betul betul. iya kan? Di Amazon juga nggak di semua bagian Iya. hutannya. Lalu dia Juga. bersuku-suku. Maka itu yang kemudian nanti akan terjadi konflik. Paling tidak rebutan sumber. Daya. Daya. Atau rebutan pasangan. Kalau itu dibahas dalam teori-teori orang-orang yang nggak pakai agama lah sebut, diakui itu akan terjadi. Pasti ada konflik, iya. pasti ada kekerasan jadinya. Nah, kalau kita orang Islam gampang jawabnya, loh emang udah sunatullahnya begitu, emang sudah kehendak kauniyahnya Allah begitu, maka itu pasti terjadi. Nah, sampai situ jadi iya, jadi belum kelar. Ini kan baru setengah penjelasan kita soal kekerasan. Cuman kan apakah semua kekerasan itu buruk ataukah ada kekerasan yang Yang baik. punya aturan yang hikmah gitu Kalau lah. itu balik lagi seperti yang saya katakan tadi di awal, Ustaz. Apa tuh? Bahwa ada kekerasan yang akan setelahnya menghasilkan hikmahnya akan menghasilkan hikmah Ya, kebaikan. kita lihat sekarang, tadi manusia udah ya, di Quran dibacain tuh, bahwa nanti akan terjadi konflik. Karena memang kita disettingan pabriknya begitu. Berarti Tuhan kejam dong. Hah? Wih, mantap nih. Berarti apa? Itu sering tuh kayak begitu, Ustaz. Berarti Berarti Tuhan Tuhan kejam tuh dong, kejam membuat dong. manusia akhirnya berkelahi, membuat kekerasan. Ada yang bilang begitu. Waduh, Nah, banyak. kan dibilang tadi, ayatnya begitu malaikat bertanya, jawabannya gimana? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Oke. Itu kan jawaban bahasa pendeknya, ditetapkan manusia akan berkonflik, kekerasan, karena ada hikmah Ya. di belakang itu. Hikmahnya apa? Karena manusia diciptakan, udah settingannya punya syahwat, punya hawa nafsu, punya keinginan melebihi kebutuhannya. Mm-mm. Kata kuncinya lihat, punya keinginan melebihi Kebutuhannya. Ya bener lagi. Bener. Padahal dia udah cukup, tapi dia pengen, Iya, bener. gitu kan? Iya Dia lagi. udah pasti Iya lagi, terjadi iya lagi. konflik, ya kan? Iya. Jadi hikmahnya terus gimana? Hikmahnya manusia diuji. Konflik itu bisa tidak terjadi kalau kamu bisa menetapkan kebutuhan dan apa yang jadi keinginan dan kebutuhan sinkron. Oh, Ya. nggak berlebih-lebihan artinya. Iya. Berarti balik ke yang episode kemarin dong. Kita perlu rule. Ya satu itu, yang kedua, memang ternyata manusia kan kalau kita bicara ada irodah kauniyah tadi, ada irodah. akan konflik, ada potensi konflik, tapi ada irodah syariah. Irodah syariah tuh ngatur, hidup tuh secukupnya. Kalau udah cukup, jangan ambil hak orang lain, jangan zolim pada orang lain. Cakep. Kalau aturan syariahnya dijalanin, yang tadi ditetapkan secara kauniyah ada potensi konflik, itu nggak terjadi. Keredam ya. Bentar. Gimana kejamnya Tuhan? Jadi gini, Iya. akan ada dua tuh Bang. Ini Ya. sepahamku aja ya. Boleh. Kan Allah itu punya dua irodah. Ada kauniyah, ada diniyah syariah. Kauniyah itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Tuh.
seperti Fir'aun kafir, mati tenggelam, itu kauniyah. Tapi syariahnya Allah mengutus Musa, nasihatin Fir'aun. Tapi ketetapan Allah Musa itu matinya kafir. Apa-apa yang maksudnya Muslim. Muslim. Musa tadi. Musa sorry. Firaun. Fir'aun matinya kafir, itu kauniyah. Namrud matinya kafir, itu keinginan Allah yang pasti terjadi. Gitu. Nah, yang syariah itu pengutusan para nabi. Membawa aturan-aturan. Bawa aturan. Supaya tidak Rules lagi berarti. terjadi. Lagi, Nah, Bawa terus rules coba lagi. kita lihat. Kita lihat contoh lain tadi kan iroda kauniyah itu atau tadi yang disebutin sunnah kauniyah kadang disebut begitu juga. Itu termasuk hukum alam. Pagi siang matahari muter, bumi muter gitu. Itu iroda kauniyah tuh. Datang pergi. Iya kan? Hukum alam semua. Nah, sekarang begini. Kalaulah jawaban tadi katakan, masa iya begitu? Nah, yang disebut tadi, Allah mengatakan apa? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Tuh hikmahnya tuh Allah tahu. Nah, Allah ini tahu semuanya tanpa kecuali. Beda dengan manusia. Manusia tuh taunya pendek. Terbatas. lebih ke so tahu sih. Iya. Kita ambil contoh lain ya. Kenapa zina diharamkan? Lalu orang berlogika. Logikanya apa lah? Kalau Biar kagak nasab terputus katakan kalau gitu. ya biar nasabnya terpusat tuh gini. Kok kenapa orang zina diharamkan? Orang dia mau sama mau kok mendapatkan keuntungan dua-duanya kok. Iya dong? Iya, sama-sama kane. Iya. Kenapa dilarang? Begitu. Oh, nanti merusak nasab. Yang zina bilang enggak, ada child free. Ada nggak punya anak, kenapa emang? Jadi nggak ada resiko mengacak-acak nasab. Aneh nggak punya anak. Tapi kenapa tetap zina diharamkan? Nah, manusia mikirnya pendek. Coba lihat, karena mau sama mau, nggak ada yang dirugikan, berarti aneh nih larangan. Sah-sah aja dong. Ya kan? Apa istilahnya tuh? Bahasa anak sekarang punya hubungan tanpa status, apa istilahnya? Living together. HTS. Enggak, bukan. Ya living together tadi itu. Living together. Ya kumpul kambing lah ya. Kambing sekarang yang disalahin, biasanya kebo. Kebo, ya. Gedean, ya kecilan dikit kambing. Iya. Nah, tapi coba lihat. Hari ini, itu buka deh penelitian atau hasil dari Eropa. Eropa ini betapa dia bikin aturan kebijakan sedemikian rupa, barang siapa yang mau menikah, punya anak dikasih hadiah. Dikasih dikasih penghargaan dan lain-lain. Coba ente baca. Nah, itu Di kenapa? Jepang aja kan kekurangan populasi Nah, manusia mereka. bahkan dalam berita dikatakan sekian tahun ke depan Jepang akan Hilang udah. kacau. Nah, mereka ketakutan itu. Kenapa? Karena ketika kekurangan orang nih yang mau ngurusin siapa? Siapa? ini? Kagak ada lagi. Tapi kalau di buku Faraid, basic Faraid dikit ya. Kenapa orang-orang barat nggak mau nikah? Karena mereka punya kebiasaan setiap menikah itu, dua orang yang menikah hartanya otomatis bercampur jadi satu. Gonogini itu di situ dari Belanda, dari Eropa. Jadi mereka tetap pilih dengan partner living together karena hartanya nggak bercampur. Itu dari sisi ekonomi lah Iya, ya. padahal dalam Islam menikah nggak Ya, bercampur. tapi hartanya. dari sisi yang lain bahwa akan terjadi krisis jumlah penduduk dan faktanya mereka takut itu. Iya kan? Nah, maka bahayanya zina kalau dilihat dalam jangka pendek akal manusia kesannya yang nggak boleh itu pemerkosaan karena ada unsur pemaksaan merugikan. Iya, Tapi betul. kalau suka sama suka nggak ada masalah dong, kenapa dilarang? Ya memang kalau dari jangka pendek karena akal kita pendek itu membuktikan lemahnya logika manusia. Sampai situ mikir, tapi begitu Allah tahu nanti lihat yang akan terjadi. Itu yang dibilang hikmah. Nah begitu pula tadi contohnya. Kenapa kok kejam? Nah, bukan soal kejam, kita belum baca hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan manusia seperti itu? Tapi tetap karena Allah Maha Adil dikasih iroda syariah tadi supaya manusia. Maka di dalam Quran hukum yang paling keras diantaranya dosanya apa? Membunuh. Iya. Keras. Dieksekusi Wah, mati. Anisa 93. Itu ngeri sekali. Udah dilaknat, masuk neraka, bahkan dikatakan kekal. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam. Ya deh, gitu. Iya kan? Ini bahaya sekali, jahanam. Karena apa? Membunuh itu berbahaya. Ya. Sebaliknya begitu kita bicara kisos, Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ada Sekarang kehidupan. coba kita lihat. Balik lagi ke terminologi yang kita bahas di Boleh, awal. menarik Kekerasan. ini. Kekerasan. Menarik Loh, ini. Baik kok kisos. Islam ada kekerasannya Tadi syariatnya. bilang katanya gitu. membunuh jiwa adalah sebuah hukuman yang paling keras. Allah hina Iya. dapat itu terus masuk neraka jahanam. Iya. Lah kok tiba-tiba Ada kisos membunuh kisos juga. hukum membunuh juga. Tapi di Quran bilang
Haya. Nah, berarti ada kehidupan setelah kisos. Nah, begini. Baik membunuh orang bukan karena kisos nih, berantem, bunuh, sama kisos, hakikat perbuatannya sama nggak? Sama-sama menghilangkan sama-sama nyawa. menghilangkan Sama-sama dengan nyawa, sama-sama menumpahkan Darah. darah. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya lebih dalam lagi. Dua-duanya termasuk kategori kekerasan nggak? Iya. Dua-duanya kekerasan. Iya. Clear ya? Clear ya? Clear. Dua-duanya Baik itu kekerasan kisos kan? maupun Beda itu pelaku. membunuh. Tapi beda motif, Beda motif, beda iya kan? pelaku, Beda pelakunya, beda sebab. Ya. beda sebab. Ya itu semua motif sama deh, beda tipis. Jadi berubah. Yang satu dipandang baik, yang satu dipandang Adil. buruk. Yang satu dipandang adil, Iya. yang satu dipandang zalim. Iya, iya. Dari situ kan kita bisa bilang, apa emang kekerasan selalu buruk? Iya, iya, iya. Kan enggak gitu. Karena ada titik-titik yang memang kekerasan itu diperlukan. Jadi kalau ini penting nih, karena ada juga orang Islam yang bilang, wah Islam yang baik tuh nggak ada anti kekerasan, Islam yang baik nggak ada kekerasan. Lu baca Quran dari sebelah mana? Ada ayatnya. Sungsang kali bacanya begitu. Ada ayatnya, Bang. Gimana coba? Tapi kekerasannya lebih ke gini. Menarik nih. Ayatnya gini. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu itu Ya, saya fadhdhan ghalidhal qalbi, hatimu itu keras, bersikap kasar. lan faddu min haulik, maka orang-orang akan pergi meninggalkanmu. Jadi kerasnya di sini itu keras hati. Kekerasan hati, hatinya keras, dia nggak tapi- lembut, nggak kasih, nggak sayang gitu. Berarti kan begini, kita bicara kekerasan, konteksnya apa, tempatnya di mana. Mm-mm. Nggak bisa pakai kata umum. Oh, Kalau iya. kekerasan tuh berarti jelek. Agama yang benar tuh agama yang anti, ada kata anti lagi. Kekerasan itu nggak mungkin. Oh, artinya kalau mungkin ini, Stat. Agama yang anti kekerasan mungkin nggak radikal ya. Agamanya nggak radikal. Kita perlu disiplin ya. Kalau Boleh. ngomong kita perlu disiplin tentang terminologi. Iya. Radikal tuh Iya, sisi lain, ya kan? Yoi. Kekerasan sisi lain. Sekarang begini, ada doktrin humanisme ya, atau filsafat humanisme yang sangat manusia tuh dielu-elukan sedemikian rupa. Bahkan nanti ateisme gitu itu terkait dengan humanisme karena ya semuanya itu manusia tuh objek sekaligus subjek di alam semesta ini. Iya. Iya. Gitu kan? Cuman itu. Nah, HAM, hak asasi manusia, itu lahir dari mana? Dari filsafat humanisme. Dan kita lihat nanti, kalau kita bicara hak asasi manusia ditambah dengan International Covenant for Civil and Political Rights, ICCPR, itu jelas bahwa nyawa, kehidupan, itu disebutnya hak atau right yang non-derogable right. Jadi hak yang nggak bisa diusik sedikit pun. Wow. Maka kemudian diusulkan hukuman mati suruh dihapus di seluruh Dihapusin, betul. dunia. Karena Dunia. nyawa hak yang tidak bisa Absolut ya artinya ya, dia Mas Fakir ya. nggak bisa dan dia melekat. Makanya di pengadilan Amerika tuh hukumannya bisa 400 tahun. Ya, tapi nggak dimatiin, 600 tahun tapi nggak dimatiin. gitu kan? Nah, 600 tahun. nah oke. Tadi kita lagi bicara kekerasan, tiba-tiba lompat ke radikal. Nah, saya lagi mau kasih contoh. Doktrin atau filsafat humanisme yang menjadikan manusia begitu superior, itu radikal nggak? Pikirannya lo ya. Ya radikal. Secara pikiran radikal. dia. Dipikir radikal nggak? Bukan soal dia nolak hukuman matinya, itu salah satu aja. Iya, iya. Yang lain-lainnya banyak. Intinya manusia nggak boleh begini. Nanti manusia tuh punya hak terhadap tubuhnya sendiri. Iya. Dia mau Radikal. masuk ke tempatnya yang benar, dia mau masuk ke tempat yang salah, itu terserah. Udah paham ya? Nggak usah dijabari terlalu detail ya bagian itu ya. Kacau ini. Kacau. Kenapa? Karena manusia punya hak. Dia punya orientasi masing-masing. Jangan dilarang-larang. Semuanya akhirnya manusia. Semuanya manusia. Ini radikal. Radikal. Pikiran radikal. Orang humanisme paling nggak suka dengan kekerasan. Dikit-dikit HAM. Dikit-dikit HAM. Betul nggak? Iya. Tapi radikal nggak? Keras ya, itu keras itu. Pikirannya radikal nggak? Radikal. Maka radikal dan kekerasan itu nggak sama. Oh, Dan pendistorsian nggak setara. makna berarti ya. Iya, kadang kita ini ngomong satu istilah, tapi istilah kita kacau. Iya, betul. iya. Sama misalnya ada istilah ideologi khilafah. Khilafah itu bukan ideologi, khilafah itu sistem bernegara. bernegara. Kok dibilang ideologi? Jadi khilafah, jadi gini loh, kalau khilafah ideologi, khilafahisme. Wih, khilafahisme. Bikin kaos kali, keren. Karena setiap Betul nggak? ideologi itu Jadi isme terus, kan. tapi istilah itu dipakai. Ya, ya. Ditulis di berita, dipakai oleh pejabat untuk diungkapkan ideologi khilafah gitu. Ini kita disclaimer dulu ya. Kita nggak lagi bahas, wih dukung khilafah atau bukan, itu soal lain ya. Kita nggak bahas. Tapi di negeri ini udah sering banget orang pakai istilahnya tuh nggak pas, tapi populer, terus ditiru.
Dia nggak belajar. Saking minim literasi. Yang paling ironi adalah yang ngomong gitu. Yang paling ironi adalah yang ngomong lagi di TV misalnya, ditulis di sini shred. Fulan-fulan di-ordered ya? pakar. Ini. Tapi lu ngomong istilah aja kagak tepat, kagak pas, ya kan? Nah, ini kan menjadi masalah ya. Ya. Betul nggak? Benar Berarti, banget. berarti salah paham tentang kekerasan itu juga karena yang ngomongnya Salah, Nah. penyampaiannya delivery message-nya salah dia. Dan secara apa namanya, kecenderungan manusia ya dalam kehidupan itu sesuatu yang salah tapi kalau dilakukan diulang-ulang Akan jadi kelihatan bener. bahkan dianggap benar. Nah, tuh. Contoh sederhananya adalah ada jembatan penyeberangan, terus trotoar tengahnya dipagar, lalu ada yang ngebolongin dikit, orang lebih malas naik, nyebrangnya lewat situ. Salah kan? Salah. Tapi karena semua orang melakukan itu, Akhirnya- akhirnya apa? Yang naik jembatan dikit, kebanyakan yang mana? Yang molos. Yang lolos ke situ. Dan seakan-akan itu benar. Iya bener, sama kayak ini. Lawan arah tuh nggak lawan arah. Iya, iya. Nah, Forbidden, bahaya forbidden. tuh. nah ini nggak sederhana. Makanya ketika kemudian tadi kita bahas kekerasan, lalu kemudian mulai muncul diksi Islam itu tidak damai, berarti Islam anti kekerasan. Ini hati-hati. Perlu dirinci. Perlu dirinci, perlu dilihat. Bahwa ternyata, nah ntar akhirnya karena udah kadung menyimpulkan dulu sebelum memeriksa literatur. Ini bahasa umum literatur ya, kitab suci. Quran. Sila deh biar seru nih. Sila dong. Nah, Sila aja. Terbang nih lama-lama nih. Jadi karena kemudian udah pakai kesimpulan bahwa agama yang bagus tuh damai, Islam tuh damai. Dia nggak lihat lagi tuh kitab sucinya. Akhirnya begitu nemuin ayat yang kekerasan, dibetot ke sana kemari. Oh, udah nggak cocok nih. Iya, dicari-cari Gimana penafsirannya, caranya nih? Iya. dicari gimana di otak-atik, gimana caranya biar sesuai dengan kesimpulan. Berarti dalilnya benar tapi istidlalnya keliru. Nah, itu ntar Nah, ini gimana kalau bahasa itu? kerennya begitu ya. Dan Cuman ntar dia bagaimana Ustaz kalau ketika dia nemu ayat yang wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya, kalau kayak gitu Padahal kan itu dia disuruh membunuh ya, membalas orang yang membalas kamu, yang membunuh kamu, yang memerangi kamu kan. ya yang menjelaskan Tapi jangan berlebihan. Di situ kan maksudnya tentang di situ. jihad. Ya kan? Ya, itu kan tadi termasuk nggak? Iya, nah, ketika ini nemu ayat itu. kalau ketemu orang ini, ketemu ayat kayak gitu, orang yang tadi udah punya kesimpulan, nanti tuh ayat digeret ke sana kemari. Jihad itu adalah sungguh-sungguh, termasuk sungguh-sungguh nyari fulus tuh jihad dan lain-lain. Ya, kita pernah dengar tuh yang begitu tuh, ya kan? ya. Itu nggak tepat. Ada caranya menjelaskan jihad supaya dia kemudian nggak dipandang bahwa semata-mata violent and sick Iya, benar. kekerasannya aja. Hmm. Tadi balik lagi gitu ya, kan diciptakan manusia, lalu dengan karakter settingan pabriknya, bakal menumpahkan darah, punya potensi merusak dan lain sebagainya. Betul? Itu namanya apa tadi? Iroda kaunia. Iya. Nah dalam iroda syariah kepada hamba-hambanya, Allah kasih cara Kasih untuk rule. defense. Untuk kemudian menekan agar pertumpahan darah atau violence itu tidak Terjadi. jadi, gitu kan? Dengan apa? Dengan jihad. Jadi jihad itu justru bukan motivasi utamanya itu Kekerasan. bikin sop jari. Itu tahu sop jari? Bunuhin orang jarinya diiris, itu bikin sop. Nah, bukan. Itu psycho. Gila. Psycho itu. Jihad bukan itu. Tapi justru ketika ada orang melakukan tindakan kekerasan bukan pada tempatnya, jihad bilang stop nggak, berhenti. Nah, Tapi kalau nggak mau dihentikan ya terpaksa dilawan dulu sampai dia mau berhenti. Iya. Kan begitu kan? Nah, jadi jihad itu tergantung kita memandangnya. Dan ada ayatnya dalam Quran Ustaz, kalau tidak ada satu kelompok yang menolak keganasan kelompok lain, maka akan hancur gereja, masjid, biara-biara. Surat Al-Hajj. ayat Itu 39 ada atau kalau nggak salah, kalau nggak salah itu. Al-Hajj ayat 39 itu ada ayatnya dalam Quran. Jadi salah satu fungsi jihad jangan dilihat dari sisi ini perang, bukan. Justru karena ada potensi manusia itu menumpahkan darah dan merusak, jihad itu untuk menghentikan itu. Artinya jihad adalah solusi bagi kekerasan itu Nah, sendiri. Nah, saya lanjutin dulu, jangan nanti potong. Ya siap-siap. Set. Itu potong ya. Jangan nanti aku dipotong. motongnya terakhir. Oh, ntar terakhir, Aku oke, oke. bungkus Kan dulu terakhir. ini tanggung ya kan, tanggung. Nah. Takutnya lupa, ya kan. Nah, sekarang kita lihat. Tanpa jihad bisa nggak potensi kekerasan itu berhenti? Kan pasti pertanyaannya begitu. Ya. Kenapa harus dengan jihad? Bisa. Dengan apa? Coba itu pasti apa? Surat Al-Anfal ayat 60. Dat. Dan persiapkanlah kuda-kuda yang kalian tambat. Ya kan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Nah, Suruh mempersiapkan kekuatan. Intinya ini bahasa gampangnya tuh ayat tentang lu persiapan kekuatan bersenjata. Tujuannya apa? Turhibuna
bihi aduwallahi wa adu. Untuk memberikan rasa takut kepada musuh kamu dan Ngemop musuh dulu Allah. ya. Ngemop Siwa, dulu nah, kan. Ngemop Coba, dulu ya. ini kita bukan mau kita tafsirkan ayat Quran dengan perkataan tokoh di luar Islam. Nah, Tapi Sun Tzu dalam The Art of War tuh dia bilang, kemenangan yang paling sempurna atau kemenangan paripurna itu bukan engkau berhasil membunuh musuhmu, menghancurkan bentengnya, atau dia lari dikejar, musuhmu lari kamu kejar lalu tertangkap dan kamu bunuh. Bukan itu kemenangan besar. Kemenangan yang paling besar dan kemenangan sempurna kata Sun Tzu adalah ketika musuhmu enggan berperang dengan kamu. gue malas rebut sama dia percuma. Dia kayak contoh Amerika udah malas perang sama Taliban dia. Secara konfrontasi nggak mau. Ibaratnya dia. kalau kita mau tarung nih, dia udah berani ngeliatin kita nggak usah ngomongin jurus, kita dehem aja dehem. Oh, dehem. Dia lagi lawan. Dia gitu. Dia nggak usah Ente paham nggak? Iya. Nah, artinya apa? Untuk mengatur ketertiban ketika tadi pakai Al-Anfal 60, nggak terjadi perang. Cuman kita suruh siap-siap, jangan cari gara-gara. Ya kan, gua lipet, ya kan? Kelar ente. Bisa. Nah, tinggal kita makanya belajar deh. Kita baca di Quran yang bener nih. Kita lihat Ulama yang tafsirnya. benar. Ya artinya kan kekerasan. Tadi balik lagi soal kekerasan. Kekerasan tidak selamanya buruk, harus dirinci. Dan kekerasan itu sudah menjadi irodah kauniyah tadi. Sudah menjadi ketetapan Allah, pasti ada. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang bahwa oh nggak boleh, agama yang betul. Lo Islam kasih tools untuk menolak kekerasan. Bahkan untuk menolak kekerasan itu kalau nggak bisa pakai cara yang tadi dehem. Nah, Al-Anfal 60 ya mau nggak mau lo didehemin nggak paham juga ketok Kekerasan nih, dikit bos, dengan kekerasan begitu juga. iya Tapi jadi kekerasan kita yang ditegakkan itu untuk kadang orang bikin kebaikan. statement bikin istilah tadi ada udah kasih contoh ya ideologi khilafah terus sampai tadi tuh kekerasan hati-hati kalau ngomong harus terukur ya kan jangan jadi nanti kacau nanti orang bilang oh nggak ada kekerasan terus setiap ada kekerasan oh nggak bagus Bukan tuh. Islam tuh dia tuh. Iya Yang lah, melakukan di kekerasan dunia ini tuh. kalau hukum itu pasti keras, orang salah dihukum, ya kan pasti ada hukumannya. Kan kekerasan nanti juga kita bisa lihat ada kekerasan verbal, Ya. Ada. bukan harus fisik kan? Banyak. Nah, kalau nggak ada kekerasan nggak mungkin nanti orang yang berbuat kesalahan dibilangin baik-baik nggak mempan kan kudu dibetot dikit. Betot dikit, Nah kalau nggak bisa betot. dibetot gimana? Tuh jadi kalimat-kalimat yang bikin kita kadang-kadang bingung, tanggung tuh kalimat, ngambang tuh kalimat, nggak jelas sangkutannya kemana. Ikik-ikik itu kagak, Ini kagak itu kagak. Ya kan? Itu repot. Jadi bilang kekerasan ini apa? Definisikan dulu, jelaskan dulu. Inilah pentingnya. Jadi hati-hati karena ini era kita ini kadang-kadang ada berseliweran meme lah, apa lah begitu ya. Meme kan sempit ya, nggak mungkin ditulis panjang-panjang. Makanya hati-hati bikin meme kalau Harus bisa pakai bikin. diskusi ilmiah dong. Iya dong. Kalau Nabi Muhammad lain, Jawamiul Kalim, Iya, ya iya, kan? iya, Teh pendek, mantep deh tuh hadis. Nah kalau kita kan bukan Nabi, hati-hati, kita belibet ya nggak? Jadi gitu dulu deh. Gimana jadi kita nih, ha? Kopinya Iya. nggak datang-datang nih kopi. Kopi nih. kagak datang ini ya. Ada madu. Madu kan agak ada sendoknya apa gelas? Tapi biar agak adem nih ya Bang ya. Saya sama dia kok apa? Mudah-mudahan tidak mengurangi esensinya. Kalau kita kan sebagai warga negara ini kan apalagi yang awam ini kan masih ngikut alimnya lah. Masih Atau ngikut tokoh lah begitu masih ngikut katakanlah. ulamanya lah. Nah, jadi kalau secara ilmiah, secara keilmuan ternyata ulama-ulama kita masih bisa memberikan kepuasan kepada kita. Fatwa-fatwanya, kemudian arahan-arahannya, ya berarti kita tetap harus ikut, kan gitu. Ya. Tapi kalau catatannya secara ilmiah, secara kebijaksanaan, oh ternyata emang mantep nih fatwanya. Oh oke, kekerasan yang ini jangan dikerjakan. Kekerasan yang ini sudah bisa diatasi dengan cara yang ini. Ya kita nurut dong dengan ulama yang seperti itu. Itu kalau dari aku itu. Kemudian sebetulnya kalau kita mau merujuk pada kauniyahnya akan terjadi kekerasan dalam kehidupan di bumi ini, syariahnya pun ada ketertiban dan ketertibannya itu penuh kasih. Ya. Nggak usah jauh-jauh suratnya, di Al-Fatihah aja. Kan Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat sebelumnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu kan yang menciptakan, yang atur, yang kasih rezeki. Ya. Nah, ternyata rububiyah atau pengaturan Allah terhadap alam semesta itu birrahmah. Karena sebelumnya Allah udah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua aspek kauniyahnya maupun
syariahnya itu pasti rahmah. Jadi kayak jihad, potong tangan. Berarti hikmahnya Berat. kasih sayang ya. Iya, tetap. Karena Allah yang ciptain manusia, Allah yang paling tahu kepuasan batin manusia itu sebetulnya seperti apa. Jadi hukum-hukum hudud atau jinayat yang misalnya potong tangan tadi, cambuk, dera, dan lain-lain, yang itu kekerasan, itu dalam rangka rahmah. Dalam rangka mengatur biar semesta alam ini tetap dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan makhluk merasakan kedamaian. Nah, Aslim taslam itu Masya Allah. jadi kekerasan itu sekalipun memang gak digunakan karena tidak ada jalan lain, ujungnya demi kedamaian, ujungnya demi ketentraman. Jadi kalau anti 100% sama kekerasan juga agak tepat. Tapi Ya kan? tapi biarkan yang berwenang yang melaksanakannya. Nah iya, ini kan kalau itu udah bicara teknis, Beda, melaksanakan teknis, apa beda nih ya lagi. kan Cuma kekerasan. kalau tokoh agama itu terkadang ketika bilang Islam tuh anti kekerasan. Dari itu tadi yang kita agak ngomongin itu. kekerasan, bukan ngomongin terorisme, bukan ngomongin jihad, kan begitu kan. Nah tadi jihad tadi singgung-singgung dikit, tapi ya itu Ah, kan. nggak apa-apa ya. dikit Karena aja. karena jihad identik keras. Iya makanya kita bahas kekerasannya, jihadnya ntar dulu deh. Kalau jihad tadi tuh ada ulama yang ahli, Iya, benar. ada otoritas yang membicarakan. Kita kasih aja ke dia deh, itu bukan Iya, urusan benar, kita. benar. Guru-guru kita lah Iya, itu, kita ini lagi bahas orang-orang yang tadi belajar kagak, apa kagak, tiba-tiba bilang, oh iya agama yang betul tuh yang anti kekerasan, atau ada bahkan juga ada lah dai-dai gara-gara dengerin orang yang kritik, wah Islam kekerasan tuh agama yang benar tuh yang anti kekerasan. Saking dia pengen orang itu nggak jauh dari Islam, dia kata Islam nggak ada kekerasannya. Bukan begitu solusinya. kasih. Waduh, masya Emang topik doang dah. Allah, luar biasa. Pas, para Ya kan? pas. Makasih banyak Mas Iya. ya. Anda doain deh cepet nikah deh ya. Amin, amin. Biasanya itu doa itu kan akan kembali lagi kepada orangnya. Amin. Kabul, kabul. Oke, Gitu. jadi apa namanya jelas ya, kita bahas kekerasan tadi, terus juga tadi kalau soal penggunaannya tuh ada syarat dan ketentuan, Ada SK-nya ada otoritas jelas. yang bicarakan itulah. Kita lagi cuman menjelaskan bahwa ada orang yang salah paham bahwa oh agama yang bagus itu Cina damai, oh kalau di Islam oh ada perang tuh berarti ada kekerasan berarti jelek. Oh bukan itu poinnya. Nah, justru kita Ya. menyediakan Islam, bukan kita ya. Islam menyediakan rule yang tepat supaya kekerasan itu Kalaupun sesuai digunakan, kehendaknya nah, Allah. nggak, kalaupun gitu. digunakan terukur. Terukur sesuai Makanya umat Islam kalau perang juga nggak zolim. enggak bunuh perempuan, enggak Iya, bunuh nggak anak-anak, betul enggak nggak? ngerusak Tapi kalau tumbuhan. lihat lihat noh, si itu tuh. Yonis. Wah, Si A. nyebutnya jangan bagus-bagus. Sampai. Brengsek gitu. Iya, ya. iya. Kalau anakku nyebutnya kerababi gitu. Ya kan? Zionis Israel. Nggak tahu peri kemanusiaan. Iya, iya. Nggak ada aturannya perang semua di pantai. Kalau Islam kagak. Jadi ya makanya juga ya pesan ya kepada misalnya para pendakwa mau balik gitu ya. Kalau ngomong misalnya karena saking takutnya dituduh keras atau saking pengen mengafirmasi anggapan-anggapan yang sebenarnya salah, yang benar tuh diluruskan, bukan justru bilang oh iya kok yang benar emang Islam gak ada kerjaan begitu, ya kan? Jelasin yang benar, ilmu yang benar. Ya karena kalau kita jelasin benar secara utuh, orang akan oh begitu. Ini Makanya- karena sepotong-sepotong, ya jangan deh hati-hati deh. Makanya pemahaman tentang Al-Fatihah itu penting banget. Iya kan Rabbil alamin itu Ar-Rahmanir Rahim tuh iya itu penting banget. Nanti kan Allah udah kasih rule-nya nih. Kalau mau lembut begini caranya. Iya. Kalau mau keras begini caranya. ini bentar lagi mau bulan puasa lagi pula. Ya kan, kalau bulan puasa kita ada ingat satu peristiwa, perang besar yang menentukan. Badar, no masa Nah, nggak diceritain. jelas Uhud. tuh perang. Kalau kekerasan nggak diakui di agama kita nggak usah ada tur city ke Uhud ya. Aduh, Badar. Iya. Besok saya ke Badar insyaallah. Iya, Ya kan iya. gimana? Siapa ke Badar? Kita mau ngomong nih kayak nih si Netanyahu nih. Ngapa dia nyaho? Ya kan? Ya kalau nggak dikasih Iya benar kalau kekerasan nggak akan berhenti dia sebenarnya. Tapi bener loh bang, kayak yang series yang lagi aku sharing sama istri itu, yang di KDRT itu di rumah tangga. balik lagi ke KDR. Iya, beneran. Di Cok Slam nggak dibanting deh, enggak. Jadi apa? Di Cok Slam enggak. Oh iya, jadi Di Cok Slam. dua anaknya itu sampai saking traumanya selalu sembunyi di lemari. Nah, dan KDRT itu hanya akan berakhir jika korbannya mati atau bunuh diri. Ini kalau di Korea. Korbannya kalau tuh di- mati oh, atau oke, bunuh iya, diri iya, gitu. Korea tuh. Atau yang kemudian yang kedua si pelakunya mati. Udah, itu baru KDRT berakhir. Berarti yang di KDRT istrinya nih. Iya dong, masa lakinya? Ada juga, tapi kalau yang terjadi mas yang paling banyak istri yang di KDRT, tapi suaminya secara
urusan ranjangnya oke. Di film Bagus itu. itu. Bukan di film itu, kadang dia untuk menutupi kekurangannya dia, akhirnya dia merasa punya power, menjadi super power di dalam rumah tangga untuk menutupi kekurangannya yang dia nggak bisa berikan kepada Masanya gini, suami istrinya gitu. adegannya nggak ditampilin Nggak Bang. ditampilin. Iya, Kali lebih lah ke ini situ terong aja. lagi. Oke, jadi tadi kita ngomong udah kemana-mana itu ya, udah jauh ya, sampai zaman Nabi Adam, Iya. ya kan sampai kemari. Jadi kita ya mudah-mudahan tuh ada manfaatnya lah. Amin ya. insyaallah saya Dari yang begitu, kita dengerin ngobrol bahwa mudah-mudahan. ya pertama disiplin lah kalau menggunakan istilah. Iya, disiplin istilah benar. Ya kan, kita ini kan katanya ini kan kaum intelektual anak sekarang nih, misalnya kan surplus informasi. Waduh, zamannya kan Bukan begitu. surplus, overstimulus. Iya. Artinya kalau memang informasi udah gampang kita akses, buku gampang diakses, ya kan, baik yang cetak maupun yang e-book, ya lu belajar deh yang rajin. Kalau ngomong sesuatu tuh ya boleh lihat kanan lihat kiri, intip sono sini, kuping dulu kanan kiri, biar kalau ngomong pas. Ya kan, jangan asal jeblak aja, nanti menimbulkan problem apapun itu, termasuk soal kekerasan tadi, soal dan yang lain-lain. Ya, tapi kan manusia tempatnya salah dan lupa, Bang. Iya, itu biasa sih standar deh ya. Cuman yang pasti intinya gini. Intinya kekerasan tidak selamanya buruk. Mm. Agama kalaupun ada salah satu toolsnya yang di dalamnya ada kekerasan, tapi hakikatnya bukan dalam rangka kekerasannya yang dituju. Tapi yang dituju adalah hasil akhirnya berupa ketentraman, kedamaian dan keteraturan peradaban kalau bahasa kalian. Gitu ya, setuju nggak? Setuju, Ustaz? Ustaz. Kalau dalam agama kita, pelajarannya namanya maqasidus syariah. Nah, tujuan syariat. Sudah. Kapan-kapan kita bisa ngomongin itu tuh. Ya. Asik juga tuh. Mau maqasidus syariah. Itu semua Biar paham. syariat yang keras, yang lembut, yang ribet, yang gampang, semua Maqasid syariah, dijelaskan di Iya, maqasidus tujuan syariah. makos itu kan maksudnya apa sih ada ini? Nah, bahasa gampangnya begitu, ya kan? Cakep, Bang. Kalau Ayo dia- kita obrolin lagi misal. Iya deh, kapan-kapan. Iya, Insya Allah. Iya kan? Iya, karena kita mau ngopi dulu nih. Ngopi dulu Ngopi dah, datangnya udah nih. telat nih, ngopi dulu ya. Iya, Udah benar. gitu deh. Oke lah. Ngomong mulu kali. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa teman-teman jangan pernah berhenti dari rahmat Allah karena kalau bergantung sama manusia ntar lu kecewa. Barakallahu fikum. Gua Pet. AB. ADP. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Like, comment, share, and